Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas written expression. Oke, jenis soal written expression ini berupa error analysis. Seperti yang dilihat di layar Anda akan disajikan sebuah kalimat yang di dalam kalimat tersebut terdapat 4 kata yang digarisbawahi. Contohnya, the final delivery of the day is the importantest. Oke, di situ ada A, B, C, and D. And you have to choose out of the 4 choices the wrong one. Mana yang salah? The final, the day, is, atau the importantest. Oke, Anda analisis. Nah, contohnya, untuk contoh yang pertama ini, jawaban yang salah adalah yang delta, the importantest. Oke, karena tidak ada istilah importantest ya. Yang ada the most important. Oke. Contoh yang kedua, the books that I read was interesting. Oke. Ini juga sama, A, B, C, D. Mana yang salah? Caranya bagaimana? Oke. Kita harus analisis dulu strukturnya. The books that I read was interesting. Subjeknya apa? Oh, subjeknya the books that I read. Ini adjective clause. Was ini verb. The books itu jamak atau tunggal? Oh, the books itu adalah jamak atau plural. Maka was itu salah, harusnya were. Maka kalian menjawabnya pilihan yang C. Oke, strategies. Ini adalah strategi umum untuk menjawab pertanyaan written expression. First, look at the underlined word or groups of words. You want to see if you can spot which of the 4 answer choices is not correct. Pertama, kalian harus lihatlah 4 choice itu tersebut. Kira-kira mana yang salah? Kalau Anda langsung bisa tahu, oh ini yang salah nih, jelas nih, kelihatan nih. Contohnya, kalian melihat ini, kalian kebetulan sudah paham struktur. Oke, C ini pasti salah nih, karena ada subjek yang apa itu namanya jamak tapi verbnya tunggal. Oke. Nah, kemudian yang kedua, if you have been able to find the error by looking only at the 4 underlined expression, then read the complete sentences. The complete sentence. Oke. Kalau Anda tidak mampu untuk menganalisis, oh ini yang salahnya nih, kita nggak mampu nih, maka kalian bacalah baru seluruh kalimatnya. Often an underlined expression is incorrect because of something in another part of the sentence. Oke, ini contohnya. Kenapa yang C bisa salah? Itu karena subjeknya itu jamak gitu. Berbeda dengan yang contoh nomor 1. Contohnya nomor 1 itu dia salah dengan sendirinya karena nggak ada istilah the importantest, itu nggak ada. Oke, terakhir, never leave any answer blank. Jangan sampai Anda meninggalkan soal itu tidak terjawab. Tebak saja. Oke. Nah, yang pertama, skill yang akan kita bahas adalah make verbs agree after prepositional phrases. Ini sebetulnya mengulang saja, ini skill yang pertama dulu ya, subject and verb agreement. Kalau ini contohnya, the key to the doors are in the drawer. Ini contoh yang salah. Kenapa? Subjeknya the key singular. Sementara verbnya plural. Kenapa ini bisa jadi seperti ini? Ini jebakan. Karena apa? Di sini ada to the doors. Tapi to the doors ini bukan subjek, melainkan frasa preposisi. Subjeknya adalah the key. Nah, ini jebakannya. Seolah-olah the doors. Oh, jamak. Are, bener dong. Salah ternyata. Karena subjeknya the key. Kemudian, contoh yang kedua. The keys to the door is in the drawer. Ini juga contoh yang salah. Kenapa? Subjeknya the keys itu plural, sementara verbnya singular. Harusnya ini are. Oke. Subject and verb agreement with prepositional phrase. Ingat ya, subject, verb. Subjek dan verb ini harus selaras. Yang di tengah biasanya jebakan. When a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Ketika Anda menemukan sebuah kalimat yang antara subjek dan verbnya itu ditengahi oleh frasa preposisi, maka fokuslah terhadap subjek dan kata kerjanya.
Oke. Contoh nih, nomor 1 contoh yang benar. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Oke, the climbers itu plural, need juga plural. Contoh yang kedua, contoh yang salah ya. The interrogation. Ini singular, tapi ininya pakai have. Harusnya pakai has. Nomor 3 dan 4 kalian coba-coba sendiri ya, berlatih sendiri. Oke. Selanjutnya, expression of quantity. Expression of quantity itu biasa apa saja sih? Oke. Expression of quantity itu terdiri dari all, most, some. Gitu. Biasanya, jadi ada 3 nih ya. All, most, sama some. Itu biasanya diikuti oleh of. Oke. Bagaimana nih kalau misalnya ada kata-kata seperti ini? Contohnya, all of the books. All of the books. All of the information misalnya, atau most of, atau some of, misalnya seperti itu. Ini dianggapnya plural atau singular? Gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di layar yang satu ini, di slide yang ini ya. All of the book. All itu artinya semua, semua buku. Was interesting. Oke. Semua buku banyak dong. Artinya emang iya, tapi lihat ke sini. Ketika setelah of itu berupa singular, ini tidak ada s-nya kan, book. Maka ini dianggap secara gramatikal sebagai singular atau sebagai tunggal. All of the book was interesting. All of the books were interesting. Ini plural. Oke. Books-nya. Maka kata kerjanya juga harus plural. Jadi yang menentukan apakah expression of quantity, yaitu yang terdiri dari all of, most of, some of, apakah itu tunggal atau jamak, itu adalah kata-kata yang mengikutinya setelah of, gitu ya. All of the book, anggap aja tunggal, tapi all of the books itu jamak. Kemudian setelah, bagaimana kalau setelah expression of quantity itu uncountable, itu juga dianggap sebagai tunggal. All of the information was interesting. Oke, ini ya. Subject and verb agreement after expression of quantity. Oke, when an expression of quantity is the subject, the verb agrees with the object. Nah, maka jadi yang menentukan adalah object of preposition yang di tengah yang ini ya. Atau ketika ada expression of quantity all, most, some, dan half, gitu ya. Maka yang menentukan itu tunggal atau jamaknya itu adalah kata-kata yang terletak setelah of the. All of the bla bla bla. Ini jamak, maka ininya juga harus jamak. Kalau ini tunggal, ini juga harus tunggal. Gitu. Contoh nomor 1. The witnesses saw the most of the fire. The witnesses saw that most of the fire in the hill was extinguished. Oke. Di sini ada most of the fire. Fire itu uncountable, maka dianggap singular. Maka kata kerjanya was. Nah, kemudian yang kedua, some of the animals. Oke. Animals, hewan-hewan. Oke ya, sama beberapa hewan-hewan. Lihatlah. Tapi di sini animalnya itu ada s-nya, berarti ini jamak. Maka kata kerjanya juga harus jamak. Tapi di sini was, ini tunggal. Ini tunggal. Jadi ini salah, was-nya salah. Ini harusnya were. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada inverted verbs agree. Bagaimana kalau inverted verbs? Inverted verbs itu kata kerja atau kata kerja yang dibalik. Jadi kata kerja dulu baru subjeknya. Contohnya, there is a boy. Subjeknya apa? A boy dong. A boy. There is a boy in front of the house. Ada seorang laki-laki di depan rumah. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya ada inverted subject seperti itu, contohnya itu tadi ya, there is a boy in front of the house, maka subjek dan verbnya juga harus seimbang atau harus selaras. There is a boy, tidak boleh there are a boy. There is a book. There are two books.
Contohnya begitu. Nah, contoh yang ada di layar adalah behind the house with the bicycles I wanted. Ini contoh yang salah. Kenapa? The bicycle. The bicycles itu ada s-nya, ini jamak. Kenapa di sini pakai was? Harusnya pakai were. Contoh yang kedua juga salah, terbalik ya. Behind the houses were the bicycle I wanted. Lihat, subjeknya the bicycle, tapi di sininya were. Oke, kebalik. Oke. Nah, inverted subject itu apa saja sih? Inverted subject itu ada pertama berkaitan dengan pertanyaan, questions, kemudian negative, place, condition, atau comparison. Itu ya. After question word, negative expression, place expression, condition without if, and comparison, the verb agrees with the subject which may be after the verb. Begitu. Oke. Contohnya, only this morning were the letters delivered by the campus mail service. Were the letters. Oke, subjeknya the letters. Ini dibalik nih ya. Ini benar. Around the corner to the right is the rooms. Ini contoh yang salah. Kenapa? The rooms itu jamak. Kenapa pakai is? Oke, saya contohkan nomor 5. This chapter has many more exercise than do the next one. This chapter has many more exercises than do the next one. Oke, kata kerjanya do. Subjeknya the next one. The next one itu satu atau banyak? Satu. Maka ini bukan do tapi does. Contoh yang nomor 5, soal nomor 5 itu salah. Oke, ini juga mengulang pada slide yang ini, pada video-video sebelumnya juga sudah pernah ada di materi sebelumnya ya, bahwa apapun kata bendanya yang diawali oleh any, every gitu ya, atau no itu atau each itu pasti dianggap sebagai tunggal. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each class, each student, every morning, every person, itu dianggapnya sebagai tunggal. Ini. Oke, jadi ketika subjeknya kata-kata yang seperti ini ya, atau each plus noun atau every plus noun dan 12 kata ini ya, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Nah, contoh yang salah. It is impossible to believe that somebody actually admire. Somebody itu satu. Harusnya ini bukan admires but admires. Should be admires. Each of the doctors in the building needs. Ini benar. Each. Oke. Each itu satu, maka kata kerjanya needs. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih di dalam soal TOEFL yang beneran nih? Oke, nomor 3 lihat. Each number in a binary system are formed from only two symbols. Oke, each number itu apa? Subjek ya. Oke, each number in a binary system are. Each number itu tadi kita sudah sepakat bahwa dianggap sebagai singular. Tapi di sini verbnya are, maka ini salah. Harusnya is. Nomor 4 dan 5 silahkan kerjakan sendiri ya buat berlatih. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.